Salam persatuan. Jumpa lagi di channel Dato MZA dalam tema Top 3 Berita, Sejarah, dan Fakta. Baik, kali ini kita akan melihat video terkait dengan tema cara berpakaian orang Jawa kuno. Mungkin di Indonesia mayoritas adalah orang Jawa. Orang Jawa ada di mana-mana, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Namun mungkin barangkali hanya sedikit orang Jawa mengetahui sejarah dan leluhur nenek moyangnya. Namun video kali ini kita tidak membahas terkait dengan sejarah Jawa keseluruhan. Namun kita akan membahas satu topik, yaitu terkait dengan cara berpakaian orang Jawa kuno pada saat dahulu. Mari, jangan tunggu lama-lama, saksikan video berikut. Hai guys, pernah kebayang nggak gimana ya gaya busana orang Jawa kuno? Berdasarkan keterangan dari relief candi, karya sastra dan prasasti, banyak jenis pakaian yang digunakan pada saat itu yang didasarkan jenis kelamin dan kelas sosial. Bagi masyarakat biasa, pakaian lebih berfungsi menutupi beberapa bagian tubuh. Perempuan biasa memakai selembar kain dari pusar sampai lutut, sementara pria memakai kain serupa cawat atau celana pendek. Berbeda untuk kalangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Raja dan bangsawan menutup dada mereka dengan kain motif bunga, lengkap dengan perhiasan seperti emas, perak, dan kalung. Beda lagi dengan pakaian khusus kaum Brahmana, yang berupa jubah dengan bahu kanannya terbuka. Hingga sekarang dalam kebudayaan Jawa terdapat aturan menggunakan pakaian yang berkaitan dengan status sosial. Ada motif tantangan dalam penggunaan kain batik. Baik, itu tadi video terkait dengan cara berpakaian orang Jawa kuno pada saat itu. Kalau kita lihat dari video ini, ada 3 poin. Yang pertama adalah dahulu, zaman kuno, Jawa kuno dulu, kisaran abad ke-17, 18, mungkin bahkan abad 10 pada saat zaman kerajaan dulu. Ada 3 klaster yang dibedakan. Pertama, antara orang biasa, artinya rakyat jelata. Kemudian kedua, orang kaum bangsawan, artinya keturunan raja, keturunan sultan yang berdarah biru. Kemudian yang ketiga adalah kaum Brahmana. Ini terkait dengan tokoh agama. Nah, dari 3 kaum ini memiliki perbedaan gaya busana yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kaum masyarakat biasa, menggunakan baju selembar kain saja. Bagi perempuan hanya menutup selembar kain atas dan bawah, sementara bagi kaum laki-laki hanya menutup bagian bawah saja. Kemudian yang kedua, kaum bangsawan. Kaum bangsawan pun hampir sama, hanya membedakan adalah motif kainnya, dan motif kainnya lebih berharga, menutup semua keseluruhan dari bawah ke atas dengan motif bunga, khusus bagi kaum perempuan. Kaum laki-laki pun sebaliknya, dengan motif yang tertutup, kemudian dengan motif bunga-bunga dan dilengkapi dengan perhiasan. Sementara kaum yang ketiga adalah kaum Brahmana. Ya, ini adalah kaum yang terkait dengan tokoh agama. Yang menjaga agama pada saat itu adalah Hindu-Buddha. Artinya dengan menggunakan kain putih, seperti orang Islam kalau mau pergi haji dan umroh menggunakan kain ihram. Kemudian seperti itu juga pada saat itu, hanya motif kainnya belum tentu berbeda. Dari 3 poin ini maka bisa disimpulkan pada saat zaman dulu gaya berbusana itu mencirikan kondisi kasta sosial dari masyarakat tersebut. Kalau dia orang yang
keturunan bangsawan seperti ini, sementara orang biasa seperti ini. Itu sangat kelihatan sekali. Namun dengan perkembangan zaman hingga sekarang, hampir mungkin kita tidak bisa membedakan. Ada mungkin di luar sana orang miskin berlagak orang kaya, dan sebaliknya ada orang kaya berlagak orang miskin. Kenapa? Itulah karakter seseorang. Ada yang suka dengan menghambur-hambur kekayaannya, dan ada juga yang biasa-biasa saja, yang bisa dikenal dengan low profile. Dan sebaliknya kaum bahana begitu juga. Ada ustadz yang betul-betul mengikut ajaran sunnah dan rasul, dan dengan menggunakan pakaian rasul dan lain-lain. Tapi ada juga yang biasa-biasa saja, tapi dia adalah seorang ustadz. Banyak contohnya. Nah, dari 3 klaster ini, menurut saya, kita poinnya adalah kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang biasa, tidak boleh berlebih-lebihan menggunakan pakaian. Karena di belahan dunia yang lain masih banyak tidak menggunakan pakaian karena keterbatasan ekonomi dan lain-lain. Dan jauh-jauh seperti kita mungkin, maaf yang ada di Papua, ada kawan-kawan di timur, mungkin sebagian tidak menggunakan pakaian yang full. Karena pertama mungkin faktor budaya mereka, kita tidak menyalahkan mereka. Nah, itu adalah pilihan mereka dan tidak salah juga. Artinya bahwa poinnya jangan berlebih-lebihan. Kemudian kedua, kita harus menghargai budaya orang. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kesimpulan dari video ini adalah sejarah merupakan catatan kita bersama untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan pelajaran agar ke depan lebih baik. Namun sejarah bukan bagian dari pertikaian, bukan dari bagian pertengkaran, semata-mata untuk mengkaya pemikiran kita, pengetahuan kita agar ke depan lebih baik. Demikianlah video singkat dari saya. Nanti kita akan membahas video-video berikutnya. Jika ada komen dan pendapat yang menurut kawan-kawan benar, boleh komen pendapat yang positif, komentar yang positif, membangun untuk kepentingan kita bersama. Jika ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf pada semua yang mendengar video ini. Sekian dari saya video ini. Salam persatuan.